Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 APL 1 mau menjelaskan tentang proposal. Dengan saya Anissa Apriliana, absen 16. Saya Alicia Putri Andika, absen 11. Saya Aisyah Ayu Azaria, absen 7. Saya Alisa Natania Yola, absen 13. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitri Azahra, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Arsy Anasya Satya Pravirensyah, nomor absen 17. Pengertian proposal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal merupakan rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Adapun kata proposal berasal dari bahasa Inggris to propose yang artinya mengajukan. Proposal bersifat sebagai usulan tertulis yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan, sehingga rencana kegiatan harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahaminya dengan baik. Tujuan proposal 1. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. 2. Apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. 3. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan. 4. Apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. 5. Memperoleh penawaran kerjasama bisnis jika proposal yang dibuat berupa proposal usaha. Fungsi proposal yaitu 1. Digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. 2. Digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. 3. Digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. 4. Digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. 5. Digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Jenis-jenis proposal. Pertama, proposal bisnis. Proposal bisnis berkaitan dengan dunia usaha. Biasanya berisi rancangan rencana kerja yang ditunjukkan baik oleh perseorangan ataupun kelompok kepada investor. Biasanya, proposal bisnis akan menggambarkan singkat profil usaha, kelebihan usaha yang ditawarkan, serta penggambaran keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh pihak yang dituju. Kedua, proposal penelitian. Proposal penelitian biasanya ditunjukkan kepada badan atau instansi tertentu untuk mendukung kegiatan penelitian terhadap suatu masalah. Isinya berupa acuan, ide, usulan, ide atau gagasan akan suatu topik penelitian. Proposal ini berisi tentang gambaran singkat penelitian, latar belakang, maksud dan tujuan, alasan mengapa isi atau topik terus diangkat, waktu yang dibutuhkan, dan lokasi penelitian. 3. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu proposal yang dibuat untuk sebuah kegiatan tertentu. Isi dari proposal kegiatan ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Isinya biasanya berupa nama kegiatan, sampai bagaimana kegiatan akan berlangsung, dan siapa saja yang bertanggung jawab. 4. Proposal wirausaha. Proposal ini ditunjukkan kepada owner, mitra, lembaga perizinan, atau pada pihak sponsor. Jenis proposal ini bisa dipakai dalam kegiatan bisnis pribadi maupun kelompok. Sistematika proposal. Dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya, contohnya latar belakang, masalah, dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoretis dan hipotesis, metode pelaksana kegiatan,
fasilitas, keuntungan, dan kerugian dari pelaksanaan kegiatan, periode waktu, anggaran dana, dan lampiran. 1. Latar belakang. Dalam bagian latar belakang yang terdapat pada proposal ini berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal melatar belakangi pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. Misalnya ada pada proposal kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat desa, maka dalam latar belakang harus membahas mengenai terjadinya penyakit menular. 2. Masalah dan tujuan. Dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian perlu menyebutkan permasalahan dan tujuannya secara spesifik, yakni dengan merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara rasional dan menggunakan bahasa yang persuasif supaya pihak yang membaca proposal tersebut tertarik dengan tujuan dari kegiatan tersebut. 3. Ruang lingkup kegiatan. Dalam merumuskan proposal kegiatan harus jelas mengenai batasannya. 4. Kerangka teoretis dan hipotesis. Dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian harus terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. Dari adanya teori-teori tersebut, penerima usul atau pihak yang berkaitan dengan persetujuan proposal dapat memahami bobot permasalahan dalam proposal tersebut. 5. Metode. Pada bagian metode biasanya pada proposal penelitian harus membahas mengenai bagaimana metode penelitian tersebut akan dilaksanakan, termasuk dengan teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan lain-lain. Metode yang digunakan juga beragam, misalnya metode historis, deskriptif, maupun eksperimental. Sementara itu, dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik angket atau menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, studi pustaka, dan lainnya. 6. Pelaksana kegiatan. Dalam bagian ini perlu ditulis daftar personalia atau pelaksana kegiatan dengan dilengkapi pendidikan dan keahlian mereka. Misalnya pada proposal kegiatan pengecatan jalan desa, maka dalam bagian ini dapat ditulis susunan panitia termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. 7. Fasilitas. Bagian fasilitas ini dapat digunakan dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian bagi beberapa pihak. Adanya fasilitas-fasilitas dalam proses kegiatannya akan dapat lebih menekankan biaya sehingga kalkulasi biaya yang diberikan akan menjadi lebih murah daripada melakukan sewa. 8. Keuntungan dan kerugian. Keberadaan bagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah proposal kegiatan maupun penelitian dapat berguna untuk meyakinkan penerima usul mengenai dana yang dikeluarkan nanti tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. 9. Lama waktu kegiatan. Dalam proposal kegiatan maupun penelitian perlu adanya penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut dapat terselesaikan apabila kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahap, maka tahap-tahap itu perlu diberikan perincian waktu penyelesaian masing-masingnya. 10. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini biasanya berada dalam proposal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mengatur mengenai pembagian waktu berdasarkan rencana kegiatan yang tengah berlangsung. Jadwal kegiatan ini disusun supaya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain tidak bertubrukan. 11. Anggaran dana. Keberadaan dana atau biaya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Perincian anggaran dana harus benar-benar disusun secara baik dan benar supaya penerima usul dapat yakin untuk menyetujui proposal tersebut. Rincian anggaran biasanya berupa upah, alat perlengkapan, biaya umum, dan lain-lain. 12. Daftar pustaka. Bagian daftar pustaka dalam sebuah proposal ini tergolong opsional sehingga tidak semua proposal harus terdapat daftar pustaka. 8. Kaidah kebahasaan teks proposal. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu pengetahuannya. Jika menggunakan istilah asing yang tidak memiliki bahasa Indonesia, haruslah ditulis dengan cetak miring. Yang kedua, menggunakan kalimat argumentatif. Berisikan pendapat dari pihak pengaju proposal harus dengan data atau fakta yang akurat. Tujuan proposal dapat lebih meyakinkan dan lebih dipercaya keakuratannya. Contoh konjungsi kausalitas, sebab, karena, oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan dalam penyusunan proposal. Bentuk berupa langkah-langkah, rencana, atau metode penelitian yang akan digunakan untuk mempermudah pihak penerima dan untuk memahami rencana
atau metode pasti yang akan digunakan, sehingga tujuan mudah ditangkap, misalnya kata berlatih mendokumentasikan atau mengamati. Yang keempat, menggunakan kalimat yang mengandung perincian, tujuan untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan dalam proposal, kata pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat yang mengandung pendefinisian, tujuan untuk mendefinisikan suatu hal yang akan dibahas dalam proposal. Contoh, ialah, merupakan, adalah, yakni, dan yaitu. Yang keenam, menggunakan kalimat yang bermakna lugas atau denotasi. Tujuan supaya isi proposalnya tidak ambigu atau bermakna ganda, maka dari itu pemilihan kata atau kalimatnya haruslah jelas. Jika tidak akan terjadi kesalahpahaman karena pihak penerima proposal tidak mengerti makna atau maksud. Yang ketujuh, pernyataan persuasif. Untuk mengajak penerima usulan supaya bersedia untuk menerima usulan tersebut, misal penggunaan kalimat, untuk itu supaya upaya pembekalan terhadap para pengajar mengenai pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca serta menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Yang kedelapan, kata-kata ke kanan. Penggunaan kata-kata yang dengan waktu atau peristiwa yang akan datang, misalnya kata yang akan diharapkan, direncanakan, dan lain-lain bersifat bentuk usulan rencana atau rancangan dari sebuah program kegiatan.